TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Kita kan lagi persiapan untuk satu program judul lain ya. Jadi bukan judul yang lama gitu kan, bukan judul yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kita sudah persiapan udah mencapai 90% untuk saat ini. Insya Allah untuk proses produksinya dalam waktu minggu-minggu ini cepat lah insya Allah gitu kan. Nah, dari skenario juga kita udah hampir lumayan udah full untuk berapa episode gitu. Sedangkan untuk prepare set kita juga semua udah hampir 85% sudah selesai, tinggal tahap finishing yang lain juga gitu kan. Untuk kostum-kostum juga kita di sini agak-agak berbeda dari kostum yang sebelumnya kita produksi. Jadi kita sekarang tos untuk perubahan dari kostum, perubahan dari set semua. Jadi kita upgrade dengan yang terbaru gitu kan, dari segi kualitasnya, dari segi penyajiannya, dari segi pengambilan gambar. Untuk program ini kita bikin beda gitu. Kalau namanya cerita ya mungkin masih ada keterkaitan gitu kan ya, antara namanya sejarah kan dengan satu sisi walaupun dibentuk bagaimanapun juga sejarah itu nggak mungkin lepas gitu, nggak mungkin kita bisa ganti gitu kan. Semua sama di jalurnya, di rel yang sama gitu kan. Kalau kita membuat sejarah ya harus sesuai dengan sejarah itu gitu kan. Jadi nggak mungkin dong kalau misalkan kita boleh mengemasnya dalam bentuk entertain, tapi kita tidak boleh lepas dari konteks sejarah gitu kan, dari rel sejarah itu sendiri. Gimana ya, sebenarnya sih sejarah ini bagus untuk untuk dibuatkan sebuah program, dibuatkan segi dari cerita gitu kan, tapi tinggal penyajiannya saja. Kalau kita kemasan entertainnya menarik, semua akan menarik gitu. Sementara ini yang kita bangun untuk ada berapa kerajaan ya kita buat di sini. Di studio saya ini ada satu Pajajaran, terus ada Majapahit, ada Mataram gitu. Mungkin nanti itu storying itu berbeda. Sementara ini kita lagi untuk program Pajajaran dulu gitu. Untuk Majapahit nanti next program berikutnya gitu. Tapi ya nggak mungkin kita campurkan, itu beda-beda dari segi estetiknya juga beda. Penggarapan dan dari segi kostum zaman Pajajaran dan Majapahit itu berbeda. Nggak sama. Bentuk dari istana itu mentang-mentang klasik, kolosal, istana semua sama. Nggak. Kita ada tahapannya. Mataram seperti ini, Pajajaran seperti ini, masa Majapahit seperti ini. Kita tidak asal membuat, tapi kita harus lihat reliefnya itu di tahun berapa, reliefnya itu di sejarah apa gitu. Masanya siapa? Siliwangi, ya kan, Sriwijaya ataupun siapa, ya kan, Raden Wijaya ataupun siapa itu. Lihat dulu masanya itu. Jadi kita kalau membuat sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, kita ya maaf ya, janganlah kita membodohi orang-orang yang tidak tahu sejarah, tapi kita education gitu kan. Kenapa ada program yang namanya kolosal, ada program namanya cerita-cerita sejarah. Ya gini lah, kita balik lagi dulu SD itu ada namanya pelajaran sejarah, di mana ada bukunya itu menjelaskan zaman Ken Arok, zaman Majapahit, benar kan seperti itu. Karena apa? Kita kan hidup di zaman sekarang, bukan di zaman dahulu atau di zaman abad kolonial atau abad kerajaan, tapi itu nenek moyang kita sebelumnya. Tapi kita bisa mengenal, oh dulu negeri kita seperti ini, terdiri dari berapa kerajaan gitu kan, sebelum ada satu negara gitu kan. Jadi dihuni kita ini oleh raja-raja gitu kan, sebelumnya pendahulu-pendahulu kita ya, nenek moyang kita. Jadi di sini kita menjabarkan kepada mereka, oh negeri kita kaya nih gitu. Ibaratnya kita education ini kita kasih dalam bentuk entertain gitu. Tapi kalau kita mengarahkannya salah, menyimpangkannya salah, menyimpulkannya salah, orang akan persepsinya salah. Oke lah, kita boleh tidak bisa merubah sejarah ataupun apa gitu. Yang ada sejarah itu ya seperti itu gitu kan.
kita boleh membuat mengemasnya semenarik mungkin, tapi kita jangan keluar dari jalur program sejarah itu sendiri. Tujuannya apa? Dengan judul Kembang Pajajaran akan tayang di salah satu TV station swasta ya, TV nasional ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan programnya ini kita bisa mengenalkan budaya dari sejarah kita, kekayaan sejarah kita seperti apa gitu. Khususnya saat ini Pajajaran gitu. Jadi ya mungkin sebelumnya kita akan buat tuh satu program juga Pajajaran ya sebelumnya. Nah ini kita buat lagi kan, diisi Pajajaran ini kan luas, banyak, nggak terpaut dengan satu karakter, dengan satu tokoh. Di dalam Pajajaran itu ada berbagai tokoh yang mungkin bisa kita angkat, tapi kita jangan mengenalkan hanya dengan satu tokoh. Orang akan mengenalnya dengan satu tokoh itu aja gitu. Tapi di sisinya si tokoh ini kan banyak, ada yang lain, ada si A, si B, si C yang gak pernah terangkat gitu. Makanya kita bisa mengenalkan semuanya gitu. Oh si A berperannya sebagai apa? Oh ini sebagai kakaknya, ini sebagai adiknya, oh ini sebagai ayahnya. Nah kita angkat, tetap berhubungan dengan mereka juga, berhubungan dengan saudara-saudaranya mereka juga. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ini enggak mengenal dengan satu sisi, itu aja. Nah itu hanya mematokkan orangnya itu aja gitu. Lebih mengenal dengan yang lain juga. Sejarah Indonesia tuh luas, tapi jangan ketergantungan dengan satu sejarah aja. Kita banyak yang kita harus gali, sejarah Indonesia itu kan ya, zaman kerajaan itu banyak gitu. Kebanyakan kita hanya menggali cuma satu sejarah aja. Jadi selebihnya banyak yang penonton tidak tahu apa sih. Sampai sekarang ini banyak yang ketinggalan anak-anak sekarang. Oh kita nggak mengenal si A, tidak mengenal sejarah si B. Ketika ada tonton, film apaan tuh, sinetron apa tuh. Tapi kalau orang yang dulu-dulu mungkin, oh ini favorit kita, ini sejarah kita, ini nenek moyang kita. Nah bagaimana kita mengenalkan dengan anak-anak sekarang itu, educationnya harus benar. Bukan secara value bisnis kita yang harus kita pikirkan, tapi ada bebannya, bukan kualitas, ada beban tersendiri. Jangan sampai kita membodohi orang lain, membodohi sejarah itu sendiri, itu aja. Kalau saya sebutin semua nggak surprise gitu kan. Jadi netizen juga mesti pengen nanya nih, wah siapa sih pemeran di Kembang Pajajaran ini, siapa aja artis-artisnya gitu kan. Nanti wah udah saya nggak surprise lagi tuh. Jadi saya salah satu aja deh yang sudah pernah kita sering kita gunakan ya, Edwin Sukmono. Salah satunya Edwin Sukmono ini dulu berperan sebagai Gagak Lumayung. Jadi maaf aja, saya pernah buat RKS Raden Kian Santang Alwi itu dari kecil. Alwi itu sama saya dari kecil gitu. Jadi program itu saya buatkan waktu saya masih menggunakan bendera MD. Salah satu ini saya. Terus di situ kita mengajak dia kembali untuk memerankan sebagai Kian Santang di sini gitu. Nah salah satunya artis Edwin Sukmono. Terus ada ya salah satu bocorin artis lama ya yang udah senior ya, Raslina Rasidin itu. Tapi untuk peran apa dia kita masih rahasiakan dulu gitu. Terus di sini ada ya pokoknya kalau pas ketika program ini tayang muncul, penonton kan kaget. Wah ternyata si ini yang jadi ini. Ini si ini. Gitu. Ini saya masih rahasiakan dulu sih gitu. Nah untuk pemain ciliknya itu saya perkenalkan Aminah Assegaf si Mona gitu kan. Itu pemain cilik kita, utama kita di situ dia. Nah itu, nah di sini juga akan dikerjakan oleh tim-tim sutradara yang sudah spesialis untuk mengerjakan kolosal ini sebelumnya gitu. Mereka juga lagi ada dekat saya, bisa di sini nanti bisa kita bareng untuk wawancara juga gitu. Paling pertama adalah produk kami bisa diterima oleh penonton, oleh masyarakat Indonesia yang menonton. Itu yang paling utama. Dengan diterima itu mereka jadi mengerti salah satu sisi sejarah di Indonesia, yaitu Kerajaan Pajajaran. Dari kita ambil salah satu keturunan Pajajaran, yaitu Nyimas Rara Santang. Itu penting
harapan itu penting kami tulis dan kami catat di semua rencana kami, karena itu salah satu tanggung jawab kita sebagai insan sinematografi, sumbangsih kita kepada Indonesia tentang sejarah itu juga kita harus kita bangun, itu aja. Saya terima kasih sekali untuk dipercayakan untuk menanganin sinetron Kembang Pajajaran ini oleh Pak Mulyadi sebagai produser. Bukan saya produsernya. Yang mana nih? Mudah-mudahan kami berempat ya. Sebenarnya sutradara ada 4 di sini ya. Tapi yang satunya sedang sibuk ya. Mudah-mudahan kami berempat ini bisa membuat suatu karya yang benar-benar menjadi harapan masyarakat. Ya, kalaupun sejarah yang betul, gitu. Kalaupun acting yang betul, kolosal yang betul. Ini yang harapan kita semuanya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan karya kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Ya. Pajajaran ini kami harap bukan sebagai hanya tontonan, tapi juga tontonan, serta kita membuat yang versi yang berbeda daripada yang lain untuk sinetron kolosal. Ya, semoga harapan kami sinetron ini bisa lancar semuanya. Amin. Ada harapan kepada pemerintah. Makasih Pak Mulyadi yang udah ngasih saya kesempatan buat ngerancang set ini. Sebenarnya sih nggak murni ide dari saya sendiri, Pak. Pak Mul banyak ngasih referensi, saya juga harus cari-cari sumber, cari lisensi ya. Cuman di sini ada sedikit improve, kalau saya bilang nggak plek seperti yang udah ada, mungkin tekstur dari Borobudur, apa tekstur dari candi-candi di Jawa Timur, apa gapura di Jawa Barat. Ada sedikit improve dari saya karena ini kan dunia hiburan ya. Jadi mungkin kita butuh color gitu buat matchingin sama kostum, mungkin kayak gitu-gitu. Di kru aja yang jelas sih semoga ini bisa digemari sama penonton, Pak. Bisa menjadi rating yang bagus, dapat rating yang bagus. Ya. Nggak sama, kita ada pembaruan di setting, pemain juga banyak yang ganti pemain, kita nyari lah jangan sampai kayak kemarin ada kenaikan gitu loh. Bentuk gerbangnya ini sebenarnya kita cheating set, jadi mungkin sudut sini ini buat set kerajaan satu, sudut sana buat set kerajaan yang kedua gitu. Jadi buat pembeda aja. Nanti misalkan kerajaan Pajajaran kita arahnya ke sana, terus kerajaan yang lain kita arahin ke sini. Soalnya gapura yang di sana jelas banget bentuk teksturnya beda sama yang ini. Nah kalau yang ini gerbang utamanya kerajaan Pajajaran, Pak. Finishing masih belum lengkap semuanya. Semuanya belum lengkap, Pak. Ini masih ada undak-undakan yang belum kita pasang. Jadi finishingnya masih belum, semuanya masih belum. Nah kalau yang ini cuman aksesoris saja yang saya bilang tadi, improvisasi buat gambar aja, keperluan gambar aja maksud saya. Ini soalnya kita kalau scene malam kan kadang-kadang butuh warna gitu. Kalau misalkan saya polosin semuanya kurang enak gitu, di framingnya kurang enak. Nah di sini pintu utamanya, Pak. Keluar masuk itu bunga-bunga kerajaan, mungkin Raja Prabu Siliwangi itu dari sini semua ke arah singgasananya. Boleh kita masuk ke dalam, nanti ada singgasananya di sini. Tempatnya singgasana kerajaan Prabu Siliwangi. Seperti itu, Pak. Ini juga settingannya belum selesai semua, kita belum naruh pilar soko ya. Itu nantinya bakalan ada 4 di sini. Dinding-dindingnya seperti ini, itu juga belum terpasang semuanya. Nah ini Pak, yang bikin kadang-kadang berbeda itu kontur dindingnya kita bikin kayak bata gitu. Kebanyakan kan halus gitu, tapi kita konturnya seperti bata. Ini aksesorisnya belum
layoutnya belum bener Pak. Nah ini singgasananya Prabu Siliwangi nantinya. Singgasana Prabu Siliwangi. Seperti ini Pak, kalau kan saya sering nyebutin, jadi ini kebutuhan gambar aja, kebutuhan gambar. Jadi kalau misalkan seperti aslinya mungkin nggak setinggi ini, nggak segede ini juga. Kalau kita lihat-lihat referensinya. Ini kebutuhan gambar aja kita tinggiin, kita lebih gedein gitu biar kelihatan megah Pak. Bu, aksesorisnya juga belum full semuanya. Kita baru dress yang itu aja, yang utama-utama aja. Mungkin nggak sama persis aslinya juga. Kita juga jauh sebelumnya udah cari-cari referensi yang kira-kira ya mendekati lah gitu. Kita tambahin sedikit-sedikit ornamen-ornamen biar enak buat digambar gitu. Nah ini aksesorisnya. Nanti pada saat syuting ini semua ada isiannya Pak. Ada isinya di atas ini semua ada isinya semua. Ini kan belum, jadi nanti pas begitu take aja kita lengkapin semuanya.